Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita mengucap syukur pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Saudara yang terkasih, tubuh gereja begitu banyak dan bermacam-macam, dan Tuhan memakai setiap orang dengan karunia yang berbeda-beda untuk kemajuan suatu tubuh gereja. Para saudaraku, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kita akan membaca dari ayat 4 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat sampai ayat 11. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Saya ayat 4 dan Bapak Ibu Saudara semua ayat 5 dan 6 seterusnya. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan kebenaran, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk berkata. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus karena di Korintus terjadi beberapa masalah di dalam jemaat. Saudaraku, di Korintus terjadi perpecahan yang sangat serius. Jadi ada satu jemaat, mereka pecah-pecah. Ada yang memihak kepada Rasul Paulus, ada yang memihak kepada Apolos, ada yang memihak kepada Yesus sendiri, dan ada juga yang memihak kepada Petrus. Yang kedua, ada perselisihan di dalam jemaat Korintus. Ada kesombongan rohani yang terjadi di tempat itu, dan ada penyalahgunaan karunia dan lain-lainnya. Jadi di dalam Korintus ini ada begitu banyak masalah yang terjadi pada jemaat pada saat itu. Terutama di bidang karunia ini ada begitu banyak yang salah menggunakan hal-hal seperti ini. Dan perlu kita tahu bahwa daerah Korintus mungkin hampir sama dengan Tretes ini, saudaraku. Hampir sama dengan Tretes ini, di mana orang-orang hidup di dalam hal-hal yang tidak baik pada saat itu. Bahkan Rasul Paulus nanti di dalam suratnya yang menekankan bahwa tubuh ini adalah roh Allah, kita harus menjaga di dalam kekudusan, jangan kita menyerahkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi saudara yang terkasih, pada sore hari ini mari kita fokus di pasal 12 ini tentang karunia yang berbeda di dalam satu tubuh gereja untuk kemajuan bersama. Saudara yang terkasih, karunia adalah sebuah kelebihan seseorang atau sesuatu hal yang dipercayakan Allah kepada orang itu guna untuk kemuliaannya. Saya ulang sekali lagi bahwa karunia itu yaitu kelebihan seseorang yang dipercayakan Allah kepada dia, gunanya apa? Untuk kemuliaan Allah. Itu
Kita fokuskan dulu. Nah, mari kita melihat di sini saya menemukan membaca ada 9 karunia yang terdapat di pasal 12 ini. Terlebih dahulu mari kita melihat di ayat yang ketiga atau di mana ayat pertama. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih, peran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan sangat penting. Di sini dikatakan bahwa jika roh itu daripada Allah, maka roh itu tidak akan pernah mengatakan terkutuklah Yesus. Yang kedua, ketika roh itu yang daripada Allah, maka dia memampukan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau sampai detik ini kita mampu mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karena kita. Alkitab menulis karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita melihat karunia yang pertama yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ berkata bahwa sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini yang pertama, yaitu hikmat. Saudara yang terkasih, hikmat adalah salah satu karunia pemberian Allah kepada manusia, karena ada juga begitu banyak hikmat dunia ini. Jadi Allah memberikan satu hikmat kepada salah seorang di dalam gereja, itu supaya seorang itu bisa membangun karakter jemaat yang lain. Ketika Allah mempercayakan kepada dia suatu hikmat, maka dia akan mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik yang terjadi di dalam tubuh gereja. Itu tugas ketika Allah memberikan dia hikmat, supaya ketika gereja sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Allah, maka orang yang diberikan hikmat oleh Allah akan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak baik di dalam gereja. Yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan bahwa ada juga memberikan karunia dengan kata-kata pengetahuan. Jadi dengan seseorang yang mempunyai hikmat, seseorang yang lain juga di dalam gereja ada orang-orang yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, pengetahuan yang luar biasa. Itu kenapa sampai Tuhan memberikan hal itu, saudaraku, supaya gereja Tuhan yang tidak mengenal sesuatu hal, sesuatu pengetahuan, orang ini dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada gerejanya tentang pengetahuan tentang Allah. Saudara yang terkasih, bahwa manusia memiliki pengetahuan yang sama, tetapi Tuhan juga memberikan pengetahuan yang berbeda kepada orang-orang di dalam gereja. Kenapa? Supaya bisa memberikan suatu hal, masukan, mampu mengajarkan orang lain yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu gunanya pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam gereja Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ada karunia iman. Di ayatnya yang ke-9, itu dikatakan kepada yang seorang roh yang sama itu memberikan iman. Saudara yang terkasih, iman memang semua orang pasti memiliki yang namanya iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua orang memiliki iman yang sama derajat tingginya. Contohnya ada seseorang yang memang dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya,
tetapi di dalam ketekunan imannya ada juga orang-orang yang lemah imannya. Itu juga ada di dalam gereja, saudara. Orang jemaat-jemaat juga yang imannya lemah dan orang juga yang imannya kuat. Kenapa sampai ada di dalam gereja? Supaya orang-orang yang imannya kuat itu bisa menguatkan jemaat yang lain yang imannya lemah. Makanya Tuhan banyak memberikan karunia di dalam satu gereja, di dalam satu tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia-karunia berbeda-beda kepada seseorang. Kenapa? Untuk kemajuan gereja bersama. Yang selanjutnya yaitu tentang menyembuhkan, saudaraku. Tentang menyembuhkan. Banyak orang berkata sekarang, gak mungkin lah jemaat bisa menyembuhkan. Menyembuhkan ini bukan dalam arti ketika Yesus melakukan mujizat menyembuhkan, maka hanya penyembuhan ini hanya sebatas begitu. Bukan. Tetapi penyembuhan ini adalah dipakai Allah di dalam gereja. Bisa orang-orang di dalam medis, dokter. Bisa orang-orang yang kalau zaman dulu tabib, ya sekarang dokter. Tapi jangan ke dukun, saudaraku. Sudah berbeda lagi kalau ke dukun. Ada yang namanya tukang urut. Itu di dalam gereja ada hal-hal seperti itu. Buat apa? Itu untuk memajukan gereja Tuhan, untuk mensejahterakan gereja Allah kita. Dan kelima yaitu ada yang namanya mujizat. Nah, mujizat ini sering dipertentangkan oleh setiap orang-orang Kristen. Salah mengerti tentang apa itu mujizat. Karunia untuk melakukan mujizat adalah itu pemberian Allah. Melakukan mujizat bukan hanya sekedar hal-hal yang spektakuler. Yang spektakuler ini seperti Yesus membangkitkan orang mati. Itu sesuatu hal yang spektakuler, kan? Orang pasti merasa luar biasa. Atau ketika Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah hampir 40 tahun. Itu spektakuler. Nah, orang sudah berpikir bahwa itulah seperti itulah mujizat. Kalau bukan seperti itu berarti bukan mujizat. Saudaraku yang terkasih, mujizat, saya berkata bahwa ketika seseorang membutuhkan pertolongan di dalam kebutuhannya, pasti saudara-saudara semua pernah mengalami hal yang sama. Ketika saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, baik di dalam kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ekonomi, bahkan saya bisa katakan mungkin kita tidak pernah makan, mungkin ada beberapa hari terjeda karena masalah ekonomi. Pasti kita membutuhkan yang namanya mujizat Tuhan. Tuhan, kapan saya bisa begini, kapan saya bisa begini. Tetapi ketika seseorang dipakai Tuhan, ketika saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang itu, maka yang terjadi kepada orang itu adalah mujizat. Maka orang yang merasakan pertolongan tadi ketika kita menolong dia, maka dia berkata, ini adalah mujizat Tuhan. Jadi mujizat itu bukan hanya sekedar hal-hal yang terlihat. Mujizat bukan hanya hal-hal sekedar menyembuhkan. Mujizat bukan hanya sekedar hal-hal menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi mujizat ketika kita bisa menjangkau orang yang sangat membutuhkan daripada kita. Dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan ada juga orang-orang yang sangat membutuhkan, dan ada juga orang-orang yang berlebihan di dalam kebutuhan. Dan Allah memakai orang-orang seperti itu untuk melakukan mujizatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam, saudaraku, yaitu tentang bernubuat. Tentang bernubuat ini, saudaraku, kalau kita melihat zaman dahulu di dalam PL, di mana para nabi menubuatkan hal-hal yang akan terjadi ke depan, di mana para nabi, para rasul menubuatkan hal yang akan terjadi ketika Yesus datang. Tetapi
Bernubuat ini saudaraku bukan hanya sekedar memberitahukan hal-hal yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Tetapi bernubuat yang saya dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang belum percaya sekalipun, dan bahkan kita orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sering mendengar ada yang berkata, saya sudah mendapatkan nubuat Tuhan bahwa tahun ini dia akan datang. Saudara yang terkasih, hati-hati. Kalau zaman dahulu saksi Yehova pernah menubuatkan kedatangan Yesus. Pada tahun ini, pada bulan ini Yesus akan datang, dan tidak terjadi sampai sekarang saudaraku. Bahkan kalau nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar kejadian di Bandung ketika dikatakan Yesus akan turun di Bandung. Bahkan kami di INES waktu itu dikatakan tahun depan Yesus akan datang. Itu sampai kami dengar waktu masih kecil cerita-cerita seperti itu. Maka kami dikatakan bahwa apa yang engkau punya saat ini makanlah, habiskan, karena kamu gak bisa menikmatinya lagi. Bentar lagi Yesus datang. Kenapa? Karena ada orang yang berani mengklaim dirinya bahwa saya telah mendapat nubuat daripada Allah bahwa Yesus akan datang tahun depan, tanggal ini. Dan apa yang terjadi? Yesus belum akan datang sampai sekarang. Artinya bahwa tidak semua orang yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah berasal dari roh yang sama. Tidak semua orang yang memerintahkan nubuat-nubuatan berasal dari roh yang sama, yaitu roh Allah. Iblis juga bisa melakukan hal yang sama, saudaraku. Iblis juga terkadang memakai firman Tuhan untuk memanipulasi orang lain, untuk menipu orang lain. Ada buktinya, ada. Pertama kepada Hawa, dia kutip firman Tuhan. Yang pernah terjadi kepada Saul, dia mengatakan saya Elia. Samuel, berasal Samuel, padahal bukan. Yang terjadi di dalam Yesus, iblis mengutip firman Tuhan, bisa. Jadi kita harus berhati-hati untuk membedakan mana yang berasal dari Tuhan. Yang ketujuh yaitu ada karunia yang namanya membedakan roh. Ada yang namanya membedakan roh di ayatnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-10, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia membedakan macam-macam roh. Ini juga salah satu yang penting di dalam gereja Tuhan, yaitu karunia membedakan roh, saudaraku. Itu juga sangat penting. Karena ketika juga iblis masuk di dalam gereja, dan iblis itu sangat licik, saudaraku. Pengalaman iblis menjatuhkan manusia gak ada tandingannya dengan kita. Kalau masalah umur, dia dari awal pertama manusia sudah ada. Dan saya berkata bahwa mungkin dia mempunyai berbagai miliaran cara untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Dan ini yang diperingatkan oleh Paulus kepada orang Korintus, bahwa roh yang sama itu akan memberikan juga karunia membedakan roh, mana roh yang daripada Allah, mana roh yang bukan daripada Allah. Kalau saudaraku membaca di dalam 1 Yohanes, di situ Yohanes membedakan mana roh yang berasal dari Allah, mana roh yang bukan berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah, dia berkata bahwa dia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh yang berasal dari Allah, dia akan membuat orang-orang di dalam gereja semakin dekat dengan Allah. Itu
itu roh yang berasal dari Allah. Tetapi kalau roh yang tidak berasal dari Allah, dia akan membuat gereja itu menjadi kacau. Dan itu yang terjadi di dalam Korintus pada saat itu. Ada begitu banyak orang yang mengaku saya mendapatkan ilham dari Allah. Ikutlah saya, percaya kepada perkataan-perkataan saya. Makanya Paulus menekankan dari ayat 3 tadi bahwa kalau roh yang daripada Allah, tidak mungkin dia mengatakan Yesus itu terkutuk atau terkutuklah Yesus. Kalau roh yang berasal daripada Allah, maka dia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada bahasa roh. Yang terjadi fenomena sekarang ini kan bahasa roh, saudaraku ya. Kalau kalian saudaraku melihat di YouTube itu, mungkin di dalam satu gereja ribuan orang yang beribadah bisa berbahasa roh. Dan saya nggak tahu ngomong apa itu. Bahasa roh, saya membedakan ada dua bahasa roh, saudaraku. Kalau kita membaca di ayat ke-10 tadi di terakhir itu, kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang pertama kita melihat tentang bahasa roh. Saya membagi dua tentang bahasa roh ini, yaitu bahasa roh manusia kepada Allah. Yang kedua, Allah kepada manusia. Yang saya maksud manusia kepada Allah adalah seseorang yang mempunyai pergumulan kehidupannya, seseorang yang mempunyai masalah yang begitu berat bagi kehidupannya, dan ketika dia berdoa kepada Allah, dia sudah tidak mampu mau berkata-kata apa lagi. Atau kalau Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama, saking begitu berat masalah yang dia tanggung, dia berdoa kepada Allah itu, dia berdoa, tetapi dia tidak tahu lagi apa yang dia katakan dengan jiwanya yang sangat berat itu. Dan disitulah roh Allah membantu kita berdoa kepada Allah. Ini pernah dialami oleh Hana. Kalau Bapak Ibu membaca di 1 Samuel, ketika Penina sering mengejek-ngejek Hana karena tidak mempunyai anak, Hana begitu tersakiti ketika dia berdoa kepada Allah, cuma bibirnya toh yang bisa bergerak-gerak. Artinya bahwa dia sudah tidak bisa lagi mau mengatakan apa-apa kepada Allah karena masalahnya yang sudah dia tanggung. Dan saya katakan, disitulah roh bekerja, mendoakan dia, mengantarkan doa-doanya itu kepada Allah. Itu namanya bahasa roh pribadi kepada Allah. Yang kedua yaitu bahasa roh Allah kepada manusia. Kalau kita melihat fenomena ada begitu banyak yang berbahasa roh. Bahasa roh tidak salah, saudaraku. Alkitabiah ada. Tetapi apakah benar itu benar-benar bahasa roh? Karena kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14, di situ dikatakan bahwa sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu yang saya katakan tadi, orang manusia kepada Allah. Yaitu ketika rohnya berdoa, akal budinya ini tidak ikut berdoa. Artinya bahwa tubuhnya ini tidak ikut berdoa. Kenapa? Karena tekanan yang ia alami begitu berat dalam kehidupannya. Yang kedua tadi yaitu tentang kepada sesama atau Allah kepada manusia. Ketika seseorang berbahasa roh, ada sesuatu hal yang Allah sampaikan kepada jemaatnya, ada sesuatu hal yang peneguran kepada jemaatnya, ada sesuatu hal yang disampaikan Allah untuk kemajuan gerejanya. Bukan ada nubuatan lagi, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, nubuatan sudah tidak ada lagi. Nubuatan sudah ditutup di dalam Alkitab kita. Alkitab ini sudah tertutup dan sempurna. Dan kita tidak percaya lagi yang namanya kitab yang lain selain Alkitab satu-satunya firman Allah. Ketika seseorang melakukan bahasa roh,
ada satu karunia lagi yang membantu orang yang berbahasa roh tadi, yaitu di ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ketika di dalam gereja terjadi bahasa roh, ada seseorang yang akan menafsirkannya apa yang sedang ia katakan. Karena bahasa roh yang keluar daripada orang, dia nggak tahu apa-apa, saudara. Nggak tahu mau ngomong apa, bahasa Inggris juga bukan, bahasa asing juga bukan, atau yang sering dikatakan mungkin bahasa alien. Karena telah dicari bahasa ini, gak ada di dunia. Ada juga yang mengatakan ini bahasa surgawi. Gak tahu saudara kakak itu bahasa surgawi. Saya nggak pernah ke surga, cuma Yesus yang dari surga ke dunia, dan dia memakai bahasa manusia, bukan memakai bahasa surga itu seperti apa. Tetapi di situ ada yang menafsirkannya, apa yang dikatakan Allah kepada kita. Dan itu saya katakan untuk kemajuan gereja bersama, bukan untuk kemajuan pribadi. Dan inilah yang terjadi di dalam Korintus pada saat itu, saudaraku. Ketika seseorang mendapatkan karunia, maka dia mengabaikan orang yang lain. Dan saya berkata, itu bukan rohnya daripada Allah. Apa yang saudara punyai saat ini, karunia apa yang saudara punyai dari 9 yang kita telah baca tadi? Jika saudara diberi karunia oleh Allah, dan kalau kita melihat tadi di ayatnya yang ke-5, dia berkata bahwa dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi ada berbagai macam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, saudaraku. Itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan saya dan saudara semua. Di dalam tubuh kita ini ada begitu berbagai macam organ-organ tubuh. Tidak mungkin kita katakan tangan lebih penting daripada kaki, kaki lebih penting daripada mata. Kalau kakimu nggak ada, saudaraku, nggak bisa jalan, nggak bisa cari makan. Kalau tanganmu nggak ada, karena merasa ini lebih penting, nggak bisa makan juga. Kalau mata kita nggak ada, kita nggak bisa jalan, meskipun yang lain sudah lengkap. Artinya bahwa setiap di dalam jemaat, ketika di dalam GP Kristretes ini, kita diberikan karunia yang sama oleh Allah untuk kemajuan gereja kita di tempat ini, untuk kemajuan gereja kita dan menjadi kemuliaan Allah. Ada orang yang diberikan karunia musik, ada orang yang diberikan karunia jadi WL, pendoa syafaat, itu karunia, saudara. Dan ini juga yang sering dilakukan di dalam gereja, itu pendoa syafaat. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, ketika jemaat mula-mula mendoakan Rasul Petrus, ketika ia ditangkap di dalam penjara, di situ malaikat Tuhan bekerja melepaskan Rasul Petrus dari penjara. Itu hasil doa-doa para jemaat. Artinya bahwa satu karunia di dalam satu tubuh gereja Kristus, kita tidak bisa mengabaikan satu sama yang lain. Apapun yang saudara diberikan percaya pelayanan oleh Tuhan, di bidang manapun, menjadi pendoa syafaat, menjadi penerima tamu, itu semua sama untuk kemuliaan Allah, saudaraku. Baiklah saudaraku, apapun yang kau miliki saat ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah iri kepada karunia yang diberikan Tuhan kepada yang lain. Jangan kau menganggap kenapa bukan saya yang seperti itu, kenapa saya di bagian ini. Saudara terkasih, saya dan saudara diberi kepercayaan itu karena ada satu tujuan Tuhan yang penting, yaitu kemuliaan bagi namanya. Kiranya perenungan pada sore hari ini mengingatkan setiap kita bahwa apapun yang kita punya di dalam satu tubuh Kristus ini, kita sama pentingnya. Dan untuk kemajuan gereja ini,
dan untuk kemuliaan bagi Allah kita.